Halo semuanya! Di tengah hamparan langit malam yang gelap, pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario di mana cahaya-cahaya spektakuler muncul entah dari mana, membentuk citra yang begitu nyata, seolah-olah sebuah peradaban luar angkasa sedang mengumumkan kedatangannya? Bayangkan jika tontonan megah ini bukan pertanda kedatangan alien yang sesungguhnya, melainkan sebuah pertunjukan ilusi yang dirancang dengan sangat canggih, sebuah tipuan skala global untuk mengendalikan persepsi dan keyakinan miliaran manusia. Ini bukan sekedar fantasi fiksi ilmiah, melainkan inti dari sebuah teori konspirasi yang telah beredar selama beberapa dekade, dikenal sebagai Project Bluebeam. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam lorong-lorong misteri teori ini, menguak asal-usulnya, menelaah mekanisme yang diyakini, dan mempertimbangkan mengapa gagasan semacam ini begitu memikat imajinasi kolektif. Mari kita bedah bersama, apakah Project Bluebeam hanyalah isapan jempol belaka, ataukah ada lebih dari sekadar rumor di balik klaim-klaimnya yang mengejutkan? Konsep Project Bluebeam pertama kali diperkenalkan kepada publik pada pertengahan 1990-an oleh seorang jurnalis investigasi asal Kanada bernama Serge Monast. Monast mengklaim bahwa ia telah menerima informasi rahasia mengenai sebuah rencana komprehensif oleh kekuatan tersembunyi yang bertujuan untuk mendirikan tatanan dunia baru melalui manipulasi massal. Ia secara spesifik menyebut NASA dan PBB sebagai entitas yang diduga terlibat dalam plot rahasia ini, meskipun tanpa memberikan bukti konkret yang dapat diverifikasi. Sejak saat itu, teori ini telah menyebar luas di berbagai platform internet, terutama di kalangan komunitas penganut teori konspirasi yang percaya pada agenda global rahasia. Perkembangan Project Bluebeam dari masa ke masa menunjukkan bagaimana teori konspirasi dapat bermutasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pada awalnya, fokusnya mungkin terbatas pada teknologi holografi. Namun, seiring berjalannya waktu, klaim-klaimnya mulai merangkul konsep-konsep seperti proyeksi pikiran melalui gelombang elektromagnetik dan kontrol cuaca. Monast sendiri meninggal pada tahun 1996 dalam keadaan yang diselimuti misteri yang oleh banyak penganut teori konspirasi dianggap sebagai upaya untuk membungkamnya, semakin memperkuat daya tarik dan validitas teori ini di mata mereka. Meskipun tidak ada tokoh penting lain yang secara langsung mengklakui atau mengonfirmasi keberadaan proyek semacam ini, gagasan dasar tentang manipulasi global melalui ilusi telah menjadi benang merah dalam banyak narasi konspirasi lainnya. Project Bluebeam didefinisikan sebagai sebuah rencana 4 langkah yang kompleks, bertujuan untuk mengikis keyakinan tradisional dan menciptakan sebuah agama global baru di bawah kendali tatanan dunia baru. Langkah pertama adalah pembongkaran semua pengetahuan arkeologi yang ada melalui gempa bumi buatan dan penemuan artefak palsu yang menunjukkan bahwa interpretasi agama-agama besar selama ini salah. Gempa bumi ini, yang konon akan dihasilkan oleh frekuensi gelombang rendah dari teknologi HARP atau sejenisnya, dirancang untuk mengungkap reruntuhan kuno yang sengaja disembunyikan. Selanjutnya, penemuan palsu ini akan digunakan untuk menggoyahkan fondasi keyakinan spiritual manusia, mempersiapkan mentalitas global untuk paradigma baru. Langkah kedua melibatkan pertunjukan cahaya kosmik raksasa yang menakjubkan, sebuah pameran ruang angkasa menggunakan teknologi hologram 3D optik canggih. Pertunjukan ini konon akan memproyeksikan gambar-gambar dewa dari berbagai agama yang diyakini akan datang kembali, seperti Yesus, Buddha, Muhammad atau Krishna, ke langit di seluruh dunia. Citra-citra ini akan disertai dengan suara-suara otentik yang dapat berbicara dalam berbagai bahasa, dipancarkan langsung ke dalam pikiran manusia melalui teknologi gelombang frekuensi sangat rendah (ELF), membentuk pengalaman yang sangat personal dan meyakinkan. Ini dirancang untuk memanipulasi emosi massal dan meyakinkan miliaran orang bahwa ramalan-ramalan kuno telah terpenuhi.
Langkah ketiga berkaitan dengan telepatik yang ditingkatkan secara elektronik, di mana gelombang ELF, VLF, dan LF digunakan untuk menembus pikiran setiap orang, menciptakan ilusi bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepada mereka dari kedalaman ruang angkasa. Teknologi ini, yang konon telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga rahasia, akan menghasilkan pikiran dan suara buatan yang diproyeksikan langsung ke dalam otak manusia, membentuk narasi agama universal baru yang sudah direncanakan. Ini adalah tahap krusial untuk memastikan penerimaan luas terhadap ideologi baru yang akan disuntikkan secara subliminal ke dalam kesadaran kolektif. Prinsip-prinsip fundamental dari teori ini berakar pada keyakinan bahwa manusia dapat dimanipulasi secara massal melalui kontrol informasi, ilusi optik akustik, dan pengaruh psikologis. Aspek teknis yang paling penting adalah penggunaan teknologi holografi canggih yang mampu menciptakan citra realistis di langit serta teknologi gelombang elektromagnetik untuk mempengaruhi pikiran dan emosi manusia. Klaimnya bahkan menyebutkan bahwa teknologi ini mampu membuat manusia percaya bahwa mereka sedang mengalami pertemuan langsung dengan entitas ilahi atau alien, semua demi agenda besar mendirikan satu pemerintahan dunia dan satu agama universal. Meskipun Project Bluebeam sendiri adalah teori konspirasi tanpa bukti ilmiah yang kuat, beberapa elemen yang diklaim di dalamnya memiliki dasar dalam kemajuan teknologi yang nyata. Tahukah Anda bahwa teknologi proyeksi hologram 3D yang canggih sudah ada dan terus berkembang pesat? Contohnya, perusahaan seperti Lightfield Lab telah mengembangkan layar cahaya yang mampu memproyeksikan objek 3D di udara tanpa memerlukan kacamata khusus, menciptakan pengalaman visual yang sangat imersif dan realistis. Meskipun belum mampu memproyeksikan citra skala planet, perkembangan ini menunjukkan potensi masa depan yang luar biasa dalam menciptakan ilusi visual yang meyakinkan. Studi ilmiah tentang pengaruh suara frekuensi rendah terhadap otak manusia juga menunjukkan adanya potensi manipulasi persepsi. Penelitian telah menunjukkan bahwa gelombang suara tertentu dapat memicu respons emosional atau bahkan halusinasi pendengaran pada individu tertentu. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Public Policy Polling menemukan bahwa sekitar 13% warga Amerika percaya bahwa pemerintah AS menggunakan teknologi untuk mengendalikan pikiran rakyatnya, menunjukkan seberapa luas kepercayaan terhadap potensi manipulasi teknologi canggih ini. Perbandingan dengan fenomena psikologis seperti pareidolia auditori, di mana otak menafsirkan suara acak sebagai pola atau suara yang dikenal, memberikan gambaran bagaimana otak manusia rentan terhadap interpretasi yang salah. Tren global menunjukkan peningkatan kepercayaan pada teori konspirasi, terutama di era informasi digital yang membanjiri kita dengan berita yang belum terverifikasi. Data dari sebuah laporan tahun 2020 oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 71% orang dewasa AS percaya bahwa berita palsu telah menyebabkan kebingungan yang signifikan tentang fakta-fakta dasar. Pola ini menggarisbawahi bagaimana mudahnya narasi yang tidak berdasar menyebar dan diterima sebagai kebenaran, terutama jika narasi tersebut menawarkan penjelasan sederhana untuk peristiwa kompleks atau melibatkan entitas rahasia. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa militer telah melakukan riset terkait senjata psikotronik dan proyeksi citra untuk tujuan propaganda, meskipun jauh dari kemampuan yang diklaim oleh Project Bluebeam. Jika teori Project Bluebeam terbukti nyata, atau bahkan jika kepercayaan terhadapnya terus menyebar luas, dampaknya terhadap masyarakat akan sangat menghancurkan. Pengaruh utama adalah erosi kepercayaan terhadap institusi-institusi utama, termasuk pemerintah, media, dan bahkan lembaga keagamaan. Ketika miliaran orang percaya bahwa mereka telah menjadi korban manipulasi besar-besaran, dasar-dasar tatanan sosial yang ada akan terguncang, berpotensi memicu kekacauan dan anarki. Masyarakat akan menjadi sangat skeptis terhadap setiap informasi resmi, membuat upaya untuk menyebarkan kebenaran menjadi semakin sulit.
Dampak sosialnya bisa sangat signifikan, termasuk polarisasi yang ekstrim dan peningkatan konflik antar kelompok yang berbeda keyakinan, kepercayaan bahwa ada kekuatan jahat yang mencoba mengendalikan dunia dapat memicu gerakan perlawanan ekstrim atau bahkan tindakan kekerasan. Lebih dari itu, konsekuensi jangka panjang dari kepercayaan pada manipulasi semacam ini dapat berupa hilangnya otonomi berpikir dan ketergantungan pada narasi yang disajikan, bahkan jika narasi tersebut palsu. Ini adalah tantangan besar bagi pendidikan kritis dan literasi media di era digital, di mana setiap orang dapat menjadi produsen atau konsumen informasi yang belum terverifikasi. Secara ekonomi, skenario semacam ini juga bisa menimbulkan ketidakstabilan pasar global karena kepanikan massal dan runtuhnya kepercayaan terhadap sistem yang ada. Orang mungkin menarik investasi, mengurangi konsumsi, atau bahkan mencoba hidup mandiri di luar sistem. Manfaat dari penyebaran teori semacam ini, jika dilihat dari sudut pandang para manipulator, adalah penciptaan kendali mutlak atas populasi dunia melalui agama dan ideologi tunggal. Namun, dari sudut pandang masyarakat umum, ini adalah ancaman terhadap kebebasan berpikir, spiritualitas, dan hak untuk menentukan takdir sendiri. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat dapat membedakan antara kebenaran dan ilusi dalam dunia yang semakin kompleks. Meskipun proyek Bluebeam secara spesifik belum pernah terbukti nyata, sejarah penuh dengan contoh-contoh bagaimana ilusi dan manipulasi digunakan untuk mempengaruhi massa. Ingatkah Anda akan Perang Dunia Radio oleh Orson Welles pada tahun 1938, siaran radio drama yang menggambarkan invasi alien ke bumi ini menyebabkan kepanikan massal di Amerika Serikat, meskipun pada awalnya disebutkan sebagai fiksi. Kisah ini menjadi studi kasus klasik tentang betapa mudahnya media, bahkan yang fiktif, dapat memicu respons emosional yang kuat dan keyakinan pada realitas yang tidak ada. Ini menunjukkan kerentanan psikologis manusia terhadap sugesti dan kemampuan narasi yang kuat untuk membentuk persepsi. Di era yang lebih modern, contoh penggunaan teknologi proyeksi untuk menarik perhatian publik dapat kita lihat dalam konser musik yang menggunakan hologram untuk menghadirkan kembali artis yang telah meninggal. Konser hologram Tupac Shakur di Coachella 2012 adalah contoh nyata bagaimana teknologi proyeksi canggih dapat menciptakan ilusi kehadiran yang sangat meyakinkan. Meskipun ini untuk tujuan hiburan, kemiripan visualnya dengan klaim Project Bluebeam tentang proyeksi ilusi dewa-dewa di langit sangat mencolok. Ini mengajarkan kita bahwa kemampuan teknologi untuk menciptakan ilusi visual yang sangat realistis telah berkembang pesat. Pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman ini adalah betapa krusialnya literasi media dan pemikiran kritis. Kita harus selalu bertanya, apakah ini benar, dan mencari sumber-sumber informasi yang terpercaya sebelum mempercayai sesuatu secara bulat-bulat. Kasus-kasus ini bukan bukti langsung dari Project Bluebeam, melainkan analogi yang menyoroti potensi manusia untuk ditipu oleh ilusi yang canggih dan kemampuan media untuk membentuk realitas di benak masyarakat. Mereka menegaskan pentingnya skeptisisme yang sehat dan kemampuan untuk memverifikasi informasi di tengah derasnya arus konten. Melihat kemajuan teknologi saat ini, terutama di bidang kecerdasan buatan, realitas virtual, augmented reality, dan teknologi proyeksi, potensi untuk menciptakan ilusi yang semakin canggih akan terus berkembang. Ini berarti bahwa kemampuan untuk memanipulasi persepsi visual dan auditori, bahkan pada skala yang lebih besar, bisa menjadi lebih realistis di masa depan. Kita mungkin akan melihat semakin banyak teknologi yang mampu menciptakan pengalaman multisensori yang sulit dibedakan dari kenyataan. Namun, seiring dengan potensi ini, tanggung jawab untuk memastikan penggunaan yang etis dan transparan juga semakin besar.
Sebagai kesimpulan, Project Bluebeam mungkin adalah teori konspirasi yang mengkhawatirkan, tetapi ia juga berfungsi sebagai pengingat kuat tentang pentingnya berpikir kritis dan kewaspadaan terhadap informasi yang kita terima. Apakah kita benar-benar siap menghadapi skenario di mana realitas bisa begitu mudah diputarbalikkan? Penting bagi kita untuk terus mengedukasi diri tentang cara kerja media, memahami bias kognitif kita sendiri, dan selalu mencari kebenaran dari berbagai sumber yang kredibel. Mari kita tingkatkan literasi digital kita dan bangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap manipulasi, sehingga kita tidak mudah terperangkap dalam ilusi, tidak peduli seberapa megah dan meyakinkannya ilusi itu terlihat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.